Perkenalkan, kami dari kelompok Ratio. Kami akan menjelaskan terkait dua buku. Yang pertama adalah Fortune Favors the Ready dan juga Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Keep on watching! Oke teman-teman, dari buku Fortune Favors the Ready, materi pertama yang bakal aku jelasin adalah isi otak manusia. Jadi menurut teori Triun, otak manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah neocortex. Ini memiliki banyak fungsi tingkat tinggi seperti berbahasa, berpikir abstrak, memecahkan masalah, menyusun rencana, bergerak dengan baik, dan berkreasi. Dan hal ini yang membuat manusia menjadi unik. Yang kedua ada sistem limbik. Ini adalah bagian otak tengah yang memainkan peran dalam mengatur emosi dan hubungan manusia. Dan yang ketiga adalah otak reptil, yaitu bagian otak yang paling sederhana. Otak ini menguasai fungsi-fungsi otomatis pada tubuh seperti detak jantung dan peredaran darah. Oh ya teman-teman, otak juga merupakan potensi yang paling besar dari manusia. Selanjutnya aku mau ngejelasin strategi belajar yang baik menurut buku ini. Yang pertama adalah belajar per sesi, belajar per tahap, ucapkan dengan suara keras, mencari kaitan, fokus atau konsentrasi, dan diulangi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memaksimalkan potensi otak? 1. Merangsang potensi otak atau cara kerja otak. 2. Elaborasikanlah pemikiran Anda dengan orang lain sesering mungkin seperti berdiskusi. Dan yang terakhir, gunakan otak kiri dan kanan secara seimbang. Selanjutnya, aspek kecerdasan emosi. Yang pertama adalah kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kecerdasan dibagi dengan berbagai macam. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Ini berkaitan dengan kemampuan mengolah kata. Lalu ada matematis atau logis. Ini berkaitan dengan kemampuan menangani angka dan berpikir logis. Kemudian ada kecerdasan musikal, yaitu berkaitan dengan kemampuan menciptakan atau menafsirkan musik dan irama. Lalu ada visual dan spasial, berkaitan dengan kemampuan memvisualisasikan sesuatu atau imajinasi. Lalu ada interpersonal, ini berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi. Lalu ada kecerdasan fisik, kecerdasan tinggi jika dapat mudah mempelajari jenis olahraga atau tarian baru. Lalu ada kecerdasan intrapersonal, ini kemampuan analisis secara tenang dan objektif. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, ini berkaitan dengan kemampuan mengenali unsur-unsur alam. Selanjutnya adalah cara memaksimalkan kecerdasan emosi, yaitu dengan mengenal dan mengelola emosi, memotivasi diri, menumbuhkan sikap empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya aku bakalan ngejelasin terkait buku Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Yang pertama adalah pengembangan diri adalah proses tanpa batas yang mencakup keterampilan, mental, emosi, dan pola pikir untuk mencapai potensi maksimal. Mengapa sih kita perlu mengembangkan diri? Yang pertama, tuntutan pekerjaan atau hidup semakin tinggi. Yang kedua, orang lain juga sedang mengembangkan diri. Selanjutnya adalah kisah yang berjudul Dikejar Anjing Galak. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang pertama, faktor rasa takut yang luar biasa mampu memacu kencang pikiran, tubuh, dan mental kita untuk mengatasi situasi yang sulit. Nah, hal ini merupakan intuitive ability, yaitu kemampuan yang hanya akan bangkit ketika berada dalam keadaan terdesak. Selanjutnya, cara membangkitkan intuitive ability itu pada situasi normal adalah dengan menghayal atau berimajinasi. Selanjutnya, target harian itu memandu kita untuk memanfaatkan waktu 100% setiap harinya. Yang terakhir, sikap asertif adalah sikap yang lurus, tidak bertele-tele, dan fokus pada tujuan. Selanjutnya adalah kisah perpisahan dengan Pak RT. Hal yang dapat dipetik dari cerita ini adalah yang pertama, manusia cenderung fokus pada dirinya sendiri, bisa salah mengartikan situasi akibat FGD. Dan yang kedua, kebutuhan dasar manusia ingin didengarkan, dinomorsatukan, disetujui pendapatnya, diterima pandangannya, dan dipatuhi perintahnya. Serta yang terakhir, citra diri positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kita bisa membantu orang lain meningkatkannya dengan mendengarkan aktif pembicaraannya, menyatakan dukungan saat menyetujui pendapatnya, meminta bantuan agar mereka merasa dibutuhkan, dan yang terakhir, meminta nasihatnya agar merasa dihormati. Selanjutnya adalah kisah pemuda yang bingung. Dari sini kita bisa memetik suatu hal, yaitu beda manusia dengan makhluk lainnya adalah ia mampu berpikir kompleks dan tidak terbatas. Kemudian di kehidupan ini kita lebih banyak ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir, dan hal itu sepenuhnya dikuasai oleh diri kita. Selanjutnya dari kisah pemuda yang bingung adalah dark spot adalah titik terkecil di
otak manusia yang mewadahi sifat-sifat Tuhan. Hal ini mengarahkan kita untuk berpikir tentang kebaikan dan menghindari distorsi. Ini adalah apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan berakar pada pikir, latar belakang, pendidikan, budaya, keyakinan, dan bahan bacaan. Dan yang terakhir, agar ucapan kita dapat dipahami, kita perlu satu, orang yang diajak bicara perlu mengerti konteks yang dibicarakan. Dan yang kedua adalah hukum harapan.